Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sih sahabat akun surga di rumah? Seneng kan, happy kan ketemu aku lagi hari ini? Karena pasti sahabat akun surga tidak lupa nih subscribe, like, comment, and share. Tapi untuk yang lupa atau baru pertama kali gabung, buruan saya tungguin, langsung aja subscribe, like, comment, and share. Aku tungguin. 1, 2, 3. Makasih, selamat bergabung di keluarga akun surga. Kita lagi ada di kanalnya akun surga, yaitu Nyantri Online. Apa sih? Makanya jangan lupa yang itu tadi ya, subscribe, like, comment, and share. Hari ini aku ditemenin sama Pak Ustadz aku. Ada Ustadz Farid F. Sainong. Apa kabar? Baik, Ustadz? alhamdulillah. Sisi baik ya. Alhamdulillah, harus baik. Puasa hari ini Harus ceria. amin. Jangan senyum-senyum Pak Ustadz. Ini senyumnya tuh kayaknya happy banget Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, jangan senyum-senyum Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz happy, aku ikut happy. Alhamdulillah. Semua begitulah. Semua begitu ya Pak Ustadz. Biar yang nonton di rumah kan juga ikut happy. Iya. Kan? Lalu kita juga kedatangan tamu seorang pengusaha muda, Mas Saweri. Apa kabar Mas? Ini pengusaha muda yang sudah berkali-kali menjadi bintang tamu kita juga ya Pak Ustadz ya, yang selalu memberikan inspirasinya, selalu memberikan pencerahan kalau ternyata tuh anak muda tuh tidak boleh gampang putus asa. Ada langit di atas langit. Iya. Gaya banget itu. Kita mau ngebahas soalnya serem banget nih Pak Ustadz. Bahasan kita adalah hari ini pembebasan dari api neraka. Siapa sih yang mau masuk api neraka? Saya dari bayi aja, orang tua saya udah ngedoain semoga terhindar dari api neraka. Iya. Ya kan ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya makna dari pembebasan api neraka itu apa? Pembebasan tuh sama dengan bebas nggak Pak Ustadz? Iya. Kalau kita di beberapa kesempatan sebelumnya bicara tentang bahwa yang puasa Ramadan itu dirindukan surga, tentu tidak mungkin dia dicari-cari neraka. Dan itu yang menjadi istilahnya garis finish sebenarnya ketika kita berada di bulan Ramadan. Hadis itu sangat populer membagi Ramadan itu menjadi 3. Yang 10 hari pertama, sepertiga pertama itu disebut rahmat. Yang keduanya itu maghfirah atau ampunan dari Allah. Jadi orang yang puasa 10 hari pertama dapat rahmat, 10 keduanya sampai ke malam 20 mendapatkan maghfirah, dan kemudian 10 sepertiga terakhir mendapatkan karunia berupa bebas dari api neraka. Nah, itu pembahasan kita berangkat dari situ sebenarnya, bahwa bagian terakhir atau garis finish dari Ramadan ini adalah kita terbebas dari api neraka. Bisa saja kita membawa pemahaman ini dengan misalnya kan kita ngerti nih, kita muslim, kita meyakini semua muslim masuk surga, ya, semua insya Allah masuk surga. Cuman ada yang transit dulu. Ini masalahnya, transitnya repot ini. Transitnya di neraka. Kalau kita pendosa ya, banyak dosa-dosa yang belum terampuni dan sebagainya. Ya, kita semua manusia biasa, ada dosa, tapi insya Allah selalu bertobat, selalu tidak ingin mengulangi itu semua. Nah, jadi hadis tersebut kita bisa pahami bahwa insya Allah kita nggak transit lagi, tapi langsung bypass atau jalan tol sampai ke surga, insya Allah. Jadi garis finishnya Ramadan itu bebas dari api neraka. Nah, itu mudah-mudahan kita semua yang puasa bisa seperti itu. Mau nggak Saberi? Kalau umpamanya puasa yang gimana nih Ustadz nih, yang kita bisa terbebas api neraka nih? Apakah ada hiat-hiatnya nih pas puasa mesti gimana nih Ustadz nih? Iya. Kita pengen ngambil normatifnya dulu. Normatifnya dulu tuh ya hanya dikatakan puasa Ramadan, itu pertama. Yang kedua kita pengen tingkatkan, ya, ya bukan hanya berpuasanya, bukan hanya nahan makan dan minum, bukan hanya tidak melakukan hubungan suami istri misalnya, tapi kita juga melakukan
amal-amal soleh lainnya, kita meninggalkan dosa-dosa, apalagi dosa besar, dosa kecil aja kita tinggalkan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dalam sebuah hadis, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan didasari oleh keimanan dan kemudian mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak apa-apa kita itu beribadah memang punya target dalam hal kita pengen, kalau kita orang awam itu ngomongnya pengen masuk surga, selesai itu masalah. Cuman itu tidak selesai kalau misalnya kita bertanya sama wali, ya itu beda lagi, mereka mencari ridho Allah terutama. Tapi kita nih orang biasa nih, masuk surga insya Allah selesai semua persoalan. Nah, jadi tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban, yang puasa Ramadan dengan berdasarkan iman yang dia punya, kemudian berharap mendapatkan sesuatu dari Allah dengan semua ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah, itu disebutkan dalam hadis tersebut, semua dosanya terampuni. Semua dosanya terampuni. Ya kalau dia nirdosa, nggak punya dosa, ya kemana lagi tempatnya kalau bukan ke surga. Atau dalam bahasa yang lain, Ramadan ini membebaskan kita dari api neraka. Berarti Ramadan ini banyak juga peranannya ya Ustadz ya? Luar biasa sebenarnya. Bahkan kita berharap, kata Rasulullah itu, seandainya orang ngerti faedah atau keistimewaan bulan Ramadan, semua orang mau sepanjang tahun itu Ramadan terus. Karena banyak Sepanjang dapat. tahun. Karena banyak. Cuman ini kita cuman sekali dalam setahun. Sebulan dalam setahun. Tapi kalau tadi Pak Ustadz bilang ada hadis yang Pak Ustadz sampaikan tadi, kenapa bukannya kita masuk surga, tapi malah menggiring kita masuk neraka? Maksudnya begini, dia bukan menggiring masuk neraka, tapi istilah yang digunakan adalah bahwa kita terbebas dari neraka. Artinya apa? Karena kita sudah kosong dari dosa-dosa setelah melewati Ramadan ini, kita nggak perlu lagi transit tadi. Kita nggak perlu dicuci lagi di neraka. Karena kalau kita masih punya dosa, ya harus dibersihin dulu. Yang dalam pandangan teologi biasa kita, ya dicucinya di neraka dulu. Tapi dicuci sedetik aja tuh kayak gimana tuh? Jadi beneran ya kalau umpamanya puasa itu nanti kalau habis katanya Idul Fitri kan dosanya jadi 0 lah gitu. Iya, dari 0. Dari 0. Yang penting itu tadi, imanan wahtisaban. Puasa dengan berdasarkan iman dan mengharap-harap pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, insya Allah semua dosa terampuni. Nah, gimana tuh Ustaz tuh? Kalau suka dulu pas waktu kecil kita suka diajarin katanya pas puasa katanya setan-setan pada dibelenggu tuh. Itu bagian dari di pikiran kita itu ya, kalau setan itu seperti sosok ya, ada fisiknya misalnya, dia dibelenggu seperti apa gitu. Jadi dia nggak bisa bebas bergerak, beraktivitas untuk menggoda manusia atau agar manusia berdosa. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Artinya dia tetap akan terus menggoda, dan memang itu janji setan sama Allah bahwa dia akan menggoda manusia sampai sekalipun sampai sakaratul maut. Dia masih berusaha menggoda manusia. Nah, Ramadan mereka masih bisa, dan itu kalau kita anggap semua kemaksiatan itu berasal dari setan juga. Loh, kemaksiatan kan banyak juga di bulan Ramadan. Artinya mereka tetap bisa aja, potensi kita terjerumus ke dalam dosa selalu tetap ada. Nah, tetapi sekali lagi, puasa yang sebagai junnah tadi, sebagai perisai kita tadi, itu membuat seakan-akan setan tidak berdaya. Dia pengen kita bohong. Tapi puasa nih nggak mungkin saya bohong, nggak boleh saya bohong nih, rugi saya kalau saya bohong nih. Jadi nggak bohong kan? Nah, itu sama aja dengan membelenggu syaitan. Kalau bahasa di hadisnya itu memang sederhana sebenarnya. Kalau bulan Ramadan datang, syaitan-syaitan terbelenggu. Tapi yang sebenarnya yang membelenggu mereka adalah kita sendiri. Nah, dimana kalau kita bisa menghindarkan diri kita dari kesalahan, dari dosa,
itu sama artinya kita membuat setan tidak berdaya kan. Iya. Iya. Dalam bahasa sederhana kita terbelenggu, di apa namanya, dikurung lah atau apa, jadi dia nggak bisa ganggu kita. Itu bahasa apa namanya, ibarat yang perlu kita pahami baik memang, bahwasanya mereka terbelenggu karena kita mampu menjadikan puasa kita sebagai junnah, sebagai perisai buat kita untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil, bohong, apalagi dosa-dosa besar. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Makanya dibilang setan dikurung, Ya. karena sebenarnya itu dari kita sendiri. Dari kita yang bisa sendiri, membentengi- dari kita sendiri. Membentengi Ya. kemaksiatan segala Ya. macam ya Pak Ustadz. Ya. Allah sendiri nggak, misalnya kan ada kesepakatan nih ceritanya nih, waktu manusia misalnya diciptakan, diturunkan ke bumi, dan syaitan kemudian menjadi sombong karena diminta untuk sujud dan tunduk pada Adam, tidak sujud dan tunduk kepada Nabi Adam, dan kemudian merasa dia itu juga karena kesombongannya, dia merasa diciptakan dari api lebih mulia dari Adam yang diciptakan dari tanah misalnya, itu karena kesombongannya. Nah, dari momen itulah dia berjanji bahwa dia akan menggoda manusia sampai sakaratul maut sekalipun. Kalau saya sih katanya setannya kegodaan ke mall mulu nih katanya nih. Itu yang bahaya Pak Ustadz. Nah, Tapi saya menarik gitu ya. Godaan ke mall ya kan. Mudah-mudahan nggak ngapa-ngapain. ya, Nah, mall sholat juga di mall, ya kan ada masjid di mall. bersilaturahmi dengan teman. Ini suka gitu mau ngajak saya ke mall. Iya. Tapi saya menarik tadi bahasannya Pak Ustadz. Pak Ustadz cuci. Kalau umpamanya kita salah satu terbebas dari api neraka, Iya. apakah kan ada hadis atau apa yang bilang Allah itu maha pemaaf. Iya. Bisakah kita emang kalau kita melakukan dosa terus kita meminta maaf sehingga Iya. kita selalu terbebas dong dengan api neraka Iya. kalau begitu? Oke. Betul, Allah itu maha pemaaf. Allah maha pemurah, maha pengampun. Dan suka hambanya meminta maaf, mohon ampun, mendekati Allah. Tapi jangan dipaksain logikanya bahwa kita boleh berbuat dosa dan kemudian tinggal minta maaf. Enggak. Kalau dosanya sama Allah, mudah, gampang. Kita tinggal minta sama Allah, ya tentu harus berjanji tidak mau ngulangin lagi kan. Nah, itu Allah ampuni, selesai masalah. Tapi kalau kita dosa sama orang, itu yang susah. Sama Allah kita diampuni, tapi sama orang Iya, betul. belum tentu. Belum tentu. Secara sederhana dipahami, selama orang itu tidak memaafkan kita, pada dasarnya kita berdosa, kita salah. Bahwa kita sudah taubat, kita tidak betul-betul berjanji dan memang tidak mengulangi lagi, insya Allah selesai itu. Tapi bahwa si A belum memaafkan kita serahkan sama Allah. Ya, bukan berarti kemudian gimana nih, banyak orang yang risau karena berpikir seperti itu, bahwa saya kok belum dimaafin sama si A, tapi saya sudah pengen ini gini gimana. Ya sudah, anggaplah sebagai resiko karena kita bersalah, tapi kita sudah datang kepada Sang Pencipta, dan kemudian insya Allah kita yakin dimaafkan, diampuni oleh Tuhan. Tentang yang satu ini kita masih berharap diampuni tentunya, tapi kita serahkan sama Allah. Sudah urusan Walaupun Allah itu ceritanya. adalah hari pengampunan dosa, cuma kita serahin lagi sama Allah. Bukan Iya, berarti kita serahkan. kita berbuat dosa Iya, sama teman-teman, iya. teman-teman, dosa puasa, langsung diampuni. Yang ada justru kita minta maaf lagi sebelum masuk Ramadan. Ada tradisi kita yang sangat baik tuh, Iya, makanya Iya, sekarang tradisi ya, ngirim Ustadz ya. di grup, Broadcast. ya broadcast. Tapi apakah lebih baik kita broadcast atau kita menyebutkan nama, misalnya Pak Ustadz, Pak Ustadz Farid, saya minta maaf, gini. Tentu kalau langsung lebih bagus, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Iya. Ya entah karena kebanyakan orang dan sebagainya. Udah Tapi nggak apa-apa diniatkan untuk umum aja. Lebih baik ada yang kita lakukan daripada tidak sama kita sekali. lakukan. Tapi Pak Ustadz ada yang bilang kalau puasa itu sama saja dengan kita sedang melakukan jihad. Oke. Iya. Benar apa enggak? Iya, kita Jihad sedang puasa berjihad. Jadi istilahnya kalau kita berkata jihad itu ada pandangan kita akan mati kira-kira ya, kayak gitu. Nah, jangankan puasa, kita sakit aja, sedang melawan sakit, itu disebut dengan jihad. Dan kalau kita misalnya selesai di situ, itu disebut dengan jihad.
kita mempertahankan rumah kita dari rampok. Itu jihad. Kita menuntut ilmu, sedang belajar, kolaps. Itu jihad di jalan Allah. Nah, apalagi puasa. Ya memang jelas-jelas ibadahnya sudah dihitung mahdoh seperti itu, sudah tertentu, dan orang tahu kita sedang di bulan Ramadan dengan puasa segala macam. Insya Allah kita akan. Kalau Mas Haferi, apa yang pernah Mas Haferi rasakan? Saya sedang berjihad nih. Ya, paling berjihad itu kalau umpamanya kita lagi memang seperti berpuasa, memang melakukan dengan sepenuh hati, Iya, pas waktu bersungguh-sungguh. itu bersungguh-sungguh, dan 30 hari ini udah berniat nih untuk berjihad, ya berjihad atau untuk mau melakukan ibadah puasa, dimana sebelum itu kan kita harus minta maaf ke orang tua, minta maaf ke teman-teman. Nah mungkin itu kayak udah mau maju perang aja kan, sebetulnya kan. Wah, luar biasa itu. Jadi memang kita berimajinasi bahwa ketika kita minta maaf itu seakan-akan tidak ada lagi waktu buat kita untuk minta maaf. Itu sama dengan kalau kita mau sholat, biar khusyuk, biar tekuk, biar fokus, kita anggap bahwa kira-kira ini mungkin sholat terakhir saya. Berarti hablum minan nas kayaknya juga untuk suatu alasan atau salah satu faktor untuk terbebas dari api neraka ya, Ustadz ya? Salah satunya iya. Tidak mungkin enggak. Itu silaturahmi itu luar biasa, bahkan disebut sebagai apa ya, salah satu manifestasi kita beriman pada Allah dan hari akhirat itu silaturahmi. Nah, lu mesti minta maaf sama gue, saya sebenarnya salah dulu. Saya nggak tahu urusannya kalau begini nih. Kalau udah minta maaf gini, chattingan aja apa-apanya. Jangan di sini ya. Pak Ustadz bisa aja. Yang ketawa-ketawa nih di belakang. Ketawa-ketawa, ikut-ikutan aja nih. Coba sahabat akun surga, ada Mas Yudi tuh ya. Pak Ustadz juga nih, panjang urusannya ini. Panjang nih urusannya begini nih. Oke. Kita lagi ngebahas tentang hawa nafsu nih, Pak Ustadz. Nih. Masih sekitar tentang api neraka sih sebenarnya gitu. Apakah di saat puasa itu si setan-setan ini semakin gencarnya membuat kita tuh melakukan banyak hal kesalahan? Ya itu seperti yang tadi dibilang kan, sebenarnya kan mereka dikurung harusnya. Tapi kenapa sih di saat puasa itu banyak hal, banyak godaan juga. Waduh, itu yang nggak pengen kita lakuin jadi kita lakuin. Yang harusnya nggak boleh semakin kita lawan. Tapi itu harus bagaimana? Harus banyak zikir kah? Harus hawa nafsu kita itu betul-betul kelihatan di buka puasa. Itu seakan-akan kita merasa ujiannya udah lewat. Jadi di situ ngumpul semua makanan yang paling enak, paling kalau kita bisa kumpulin banyak-banyak, ada semua di situ. Jadi sifat konsumtif kita kembali itu melebihi hari-hari lainnya di bulan puasa. Di buka puasa khususnya. Sebenarnya belanja cuma 20.000 jadi 60.000. Pengen spesial tadinya. Mudah-mudahan kita melakukan itu karena kita menganggap Ramadan itu spesial, bukan karena hawa nafsu kita. Itu termasuk salah satu hawa nafsu juga ya sebenarnya. Kan mata. Yang penting niat kita. Kan susah menilai misalnya ketika ada sesuatu yang kita buat berlebihan, tetapi itu didasari karena kekaguman kita dengan Ramadan, keikhlasan kita di bulan Ramadan dan sebagainya, termasuk buka puasa. Nah, tapi beda kalau memang buka puasa saya mau makan ini, mau makan itu, kumpul semua di situ. Beda kalau itu didasari oleh iman dan didasari oleh nafsu. Rasain sendiri, pasti beda. Nah, itu yang harus kita kontrol. Hawa nafsu dalam bentuk apapun, termasuk saat berbuka puasa. Iya. Kalau kita lihat survei luar biasa, rate konsumtifnya kita di bulan Ramadan itu melebihi bulan-bulan lainnya. Benar, banyak rezeki dadakan. Sekali lagi, mudah-mudahan itu karena kita ingin menghormati Ramadan, ya, bukan karena nafsu kuliner kita, perut kita misalnya. Jadi harus dijaga juga. Harus dijaga. Jadi pada dasarnya apa yang hanya muncul dari hawa nafsu kita, udah setan itu. Aduh. Ya, udah setan itu. Tapi kalau hawa nafsu itu misalnya kita udah melakukan, kan itu kan kadang-kadang namanya, aduh,
saya hilaf itu dimaafkan nggak sih Ustadz sama Allah? Saya yakin Allah dimaafkan. saya hilang. Saya maafin. Enak bener ya. Itu bedanya kita dengan Allah. Iya, iya. Tapi sekali lagi, jangan kemudian itu menjadi mainan buat kita. Iya. Jangan jadi mainan buat kita. Ketika kita, ya khilaf itu selalu datang. Kapan dan di mana aja. Karena kita manusia. Iya. Nah, fungsinya istighfar itu di situ. Meminta ampun sama Allah itu di situ. Kadang-kadang malah kita salah, kita dosa, itu kita nggak sadar bahwa kita sudah melakukan hal yang tidak baik. Ustadz itu juga banyak salahnya pada dasarnya. Kenapa? Dia ngomong terus, nggak ngerti ada orang yang tersinggung di sana, ada orang yang tersinggung di sana. Iya, iya. Makanya salah satu adab buat ustadz itu di akhir ceramahnya adalah mohon maaf. Mohon maaf, karena dia bisa saja nggak ngerti di sana ada orang yang tersinggung dengan isi ceramahnya. Tapi kalau Tersinggungnya yang penting dalam pengertian Singgung, ya? dia mungkin ngomong sesuatu yang jauh hubungannya dengan agama, ngomongin satu orang misalnya, betapapun dia pasti merasa saya lagi disinggung nih Pak Ustadz deh. Tapi ya nggak apa-apa, istilahnya buat kita juga bagus, peringatan buat kita. Tapi dalam hal bahwa mulut ini bisa melukai hati siapapun tanpa kita sadari itu selalu ada. Makanya fungsi istighfar itu kita minta mohon ampun sama Allah supaya dosa-dosa kita yang disadari atau tidak disadari bisa diampuni Allah. Berarti itu surga dan neraka itu ada nggak sih Pak Ustadz? Saya jadi serem. Ada. Apa cuma untuk menakuti manusia untuk berbuat baik terus selama di Ah, bumi? bener nih. Apakah adanya neraka itu juga mengingatkan manusia kalau kalau kamu macam-macam masuk neraka. Ya. Jadi adalah alarm buat manusia aja gitu. Iya. Pak Ustadz. Sebagai umat beragama, salah satu keyakinan kita adalah tentang surga dan neraka. Itu wajib kita imani, surga dan neraka. Nah, ya secara sederhana, yang baik masuk surga, yang pendosa masuk neraka. Nah, di akhirat kelak, kita yang ahlus sunnah wal jamaah memang meyakini setelah semua proses pengadilan Allah selesai, tempatnya itu hanya dua. Kalau bukan di neraka ya di surga, kalau bukan di surga ya di neraka. Nggak ada tempat selain dua ini. Di tengah-tengah nggak ada. Tapi kalau neraka itu sebenarnya pesannya itu apa tuh Ustadz? Apakah kita emang dibalas dari perbuatan kita terdahulu? Iya. Apakah nanti akan kita juga diampuni gitu Ustadz? Ya, boleh kita pahami bahwasanya itu adalah hukuman. Ya kalau dimanapun kalau ada peraturan kita langgar ada hukumannya. Ya begitupun dengan agama. Nah jadi kita anggap bahwa neraka adalah tanda kutip penjara. Tapi bukan hanya tempat dikurung. Di dalam kita diapa-apain lagi. Itu dia. Nah, ya boleh kita berpolemik dengan spekulatif karena kalau kita di perdebatan filsafat itu panjang tuh tentang surga dan neraka itu panjang dan sebagainya. Tapi kita sebagai masyarakat umum, masyarakat beragama tetap meyakini bahwa ada tempat yang disebut neraka di mana orang dihukum karena perbuatan salahnya. Ada tempat yang disebut surga di mana orang mendapatkan ganjaran pahala dari semua perbuatan baiknya di dunia. Nah, hanya dua tempat itu. Nah, saya menarik tuh tadi sebelumnya tuh Ustadz pernah tadi sempat bilang kalau kita yang beragama Muslim nanti juga ujung-ujungnya diampunin. Ini cuma translate doang. Apa itu ada di Al-Quran? Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa kita semua ini Muslim ini akan masuk surga. Beriman sama Allah dan hari akhirat akan masuk surga. Cuman kan Muslim ini kan ada pendosa juga, ada yang dosa juga. Ya syukur-syukur kita diampuni oleh Allah, dapat Ramadan, gugur semua dosa seperti bayi lagi, kayaumin waladatuhu ummuhu, seperti anak bayi lagi. Kemudian ya wallahu a'lam kita lewat misalnya, kita meninggal misalnya. Itu kita ludes itu dosa-dosa. Kita insya Allah itu membawa kita ke sana. Apakah kita yang suka, kan kita juga suka dibilangnya doain dong nenek kakek kita. Ya. Apakah benar itu Ustadz? Kita bisa mendoakan dan membebaskan mereka, Ya. doa kita. Loh, jelas dalam sebuah hadis bahwa salah satu
model kita berbakti pada orang tua setelah orang tua meninggal adalah as-sholatu alaihima, mendoakan mereka, istighfar lahuma, bermohonkan ampun buat mereka, ya. Kemudian pernah kita bahas sama dengan berbakti pada orang tua yang telah meninggal adalah berbakti pada saudara saudari orang tua yang masih hidup, atau berbakti, bersedekah, menolong sahabat-sahabat orang tua kita. Itu sama dengan berbakti pada orang tua. Jadi as-sholatu dan al-istighfar itu pasti sampai. Siapapun yang mendoakannya. Jadi pernah kita bahas bahwasanya anak itu adalah hasil dari jerih payah orang tuanya. Mendidiknya jadi baik, kemudian mendoakan. Itu pasti sampai. Dan ngepek. Nggak mungkin nggak ngepek. Tapi ini sekarang yang kita ngomongin sekarang ini surga neraka itu ada nggak, Pak Ustaz? Sekarang, kalau berdasarkan teologi kita, Ahlussunnah wal Jamaah ya, tempatnya ada, tapi belum ada yang ngisi. Karena kiamat belum terjadi, pengadilan Allah belum ada. Dan semua pengadilan ini dimulai setelah hari kiamat. Berarti semuanya itu akan masuk. Semua mati dulu. Jadi dan itu jadi yang meninggal 20 juta tahun yang lalu ya masih nunggu sampai sekarang. Makanya yang mereka ingin hindari atau kita ingin supaya mereka mendapatkan nasib yang baik adalah menghindar, karena ada yang disebut dengan juga siksa kubur. Di kubur aja sudah ada penyiksaan. Yang itu aja sudah kita habis-habisan supaya terhindar, apalagi di neraka. Makanya kita yang anak muda mungkin harus sering-sering mendoakan ya, buat yang wajib. kita. Kalau kita istilahnya tidak punya kebiasaan baik seperti itu, minta sama orang, minta sama anak yatim, bersedekah anak yatim, tolong nih didoain orang tua saya. Itu berpengaruh juga ya, Ustaz? Oh iya, kita bersedekah atas nama orang tua itu pasti sama sedekah mereka sendiri, jadi akan sampai ke mereka, nggak mungkin enggak. Nah dari situlah yang kemudian akan menyelamatkan mereka dari siksa kubur, atau dalam bahasa sederhana menerangi kuburnya. Karena kalau kita pikir sudah ditutup tanah kan nggak ada cahaya lagi yang masuk, gelap. Rahmat dan hidayah Allah di kuburan itu adalah dengan kira-kira dalam bahasa kita semoga Allah menerangi kuburnya. Maksudnya diberikan rahmat, diberikan magfirah dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu. Surga. Jadi ngeri sedap kan pembahasan aku hari ini kan. Insya Allah dengan Ramadan kita lewat dari neraka. Kita lewatin lagi. Pokoknya yang penting kita itu harus selalu berpikir positif ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Gitu. Jadi neraka itu memang ada, surga itu juga ada. Makanya mau pilih yang mana? Sahabat akun surga. Mau neraka atau surga itu pilihan sahabat akun surga sendiri ya kan. Baik buruknya sahabat akun surga sendirilah yang ngejalanin hidup dan kehidupan. Ya, yang penting tetap senyum, tetap positif, jauh dari segala penyakit. Aku selalu berpesan seperti itu. Nah, iya, oke. Apalagi Pak? Oh iya, ada pesan-pesan nih ya. Kalau sahabat akun surga belum like, comment, subscribe and share. Nggak dapat update. Nggak dapat apa Ustaz? Update. Nggak dapat update. Nih Ustaz saya udah mulai udah mulai canggih karena semakin seru pembahasannya setiap hari. Jadi sahabat akun surga itu harus like, subscribe, comment, and share ya kan. Ketemu lagi nanti ya sama Sesi dan bintang tamu lainnya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Kak Wer. Terima kasih semuanya sahabat akun surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.